Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di live Instagram Pekanan dari Ta'aruf Online Indonesia. Yang malam hari ini tentu saja adalah live Instagram yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Karena malam hari ini kita akan berbincang dengan salah satu pasangan menikah dari TOI, dari Ta'aruf Online Indonesia, yang spesial banget. Kenapa spesial? Karena kisah perjalanan ta'aruf mereka itu terhitung cepat, set langsung sah gitu ya. Dan narasumber pada malam hari ini tidak kalah seru juga karena beliau adalah seorang dokter kecantikan yang barangkali teman-teman di sini terutama para ahwat sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita pada malam hari ini. Nah, saya izin dulu ya buat bikin notes di catatan biar teman-teman tahu tema malam hari ini apa. Tema malam hari ini adalah dari download hingga pelaminan. Tuh katanya dokter kesayangan aku. Sharing bareng pasangan menikah. Oke. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa share live Instagram ini ke teman-teman lainnya yang barangkali sedang mencari pasangan, yang masih penasaran sama ta'aruf itu seperti apa, yang masih ragu dengan ta'aruf itu seperti apa, agar teman-teman di sini bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil pelajaran, bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya cara-cara ta'aruf yang baik dan benar itu gitu ya. Langsung saja kita sambungkan dengan narasumber kita malam hari ini bersama dengan Dr. Rizky dan juga Mas Andi. Kita coba sambungkan dulu ya dengan Dr. Rizky. Sebentar, saya cobain. Boleh langsung di-share ya, teman-teman, live Instagram malam hari ini. Oke, selamat malam, dokter. Selamat malam semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Aman-aman. Suara saya aman ya? Aman-aman. Sebentar ya. Oke, alhamdulillah. Teman-teman boleh konfirmasi juga ya, apakah suara kami di teman-teman bisa terdengar dengan jelas atau tidak. Insya Allah sudah terdengar jelas. Pasangan gemes ini belum apa-apa udah dikomentarin pasangan gemes, Masya Allah. Salam kenal ya dokter. Mas Andi. Salam kenal. Alhamdulillah kisah dari Ta'aruf Indonesia yang malam hari ini akan menemani dokter dan Mas Andi untuk berbincang-bincang dengan teman-teman di sini yang penasaran barangkali dengan cerita dari dokter dan Mas Andi. Katanya sah ini termasuk pasangan yang cepat, Masya Allah gitu. Pasangan Alhamdulillah ya, Allah beri kemudahan. Ya, sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan narasumber malam hari ini adalah salah satu pasangan menikah yang termasuk bikin tim TOI deg-degan ini. Cepat sekali prosesnya, Masya Allah. Allah beri banyak kemudahan di dalamnya. Dan tadi saya sudah memperkenalkan malam hari ini kita akan berbincang dengan Dokter Rizky dan juga Mas Andi. Yang Dokter Rizky barangkali teman-teman di sini sudah tahu adalah dokter kecantikan yang mau treatment bisa follow Dokter Rizky di sini. Dan beliau ini adalah pasangan menikah dari TOI, domisilinya dari Tangerang ya, betul ya dok ya? Tangerang Selatan, Tangsel. Oh, Tangerang
Selatan. Ya mungkin dari dokter dan Mas Andi boleh memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ahmad, umur saya sekarang 50 tahun. Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan retail di Jakarta. Itu aja. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizky Aminia. Dan kami alhamdulillah baru saja menikah sekitar 2 tahun. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Sama banget. Rasanya udah seperti 2 tahun loh. Rasanya udah kayak 2 tahun gitu. Padahal baru tanggal 6 Januari kemarin. Kita baru nikah 2 minggu yang lalu. 2 tahun ya. 2 minggu udah rasa 2 tahun ya, Dok. Sama gitu. Iya, rasanya lama. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Ta'aruf Online Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh tim TOY ya, tim Ta'aruf Online Indonesia telah mempertemukan kami. Mudah-mudahan Allah yang membalas. Dan juga untuk Ustadz Farid ya yang sudah mempertemukan kami waktu saat nazar. Tentu saja semua ini atas izin Allah ya, Dok. Saya sendiri dan tim itu nggak nyangka nih ternyata ada Dokter Rizky menjadi satu user dari TOY gitu. TOY. Nah, iya, lagi galau begitu Mas download TOY. Nah, ini mungkin yang penasaran nggak cuma ini. Yang penasaran bukan cuma saya di sini hanya mewakili netizen di sini yang pengen tahu bagaimana perjalanan ta'aruf dari Dokter Rizky dan Mas Andi gitu. Barangkali di sini insya Allah bukan barangkali ya, pasti di setiap perjalanan ta'aruf itu ada pelajaran-pelajaran, ada hikmah-hikmah yang bisa kita sharingkan untuk teman-teman di sini gitu ya. Jadi nanti teman-teman bagi yang ingin bertanya boleh langsung di kolom komentar atau langsung di fitur pertanyaan biar nanti nggak tenggelam, nanti saya bantu bacakan seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang agak klise, tapi saya juga penasaran nih, Dok. Dari Dokter Rizky dan Mas Andi itu sejak kapan sih sebenarnya pakai TOY, dan juga sebenarnya orang-orang di luar sana ketika mendengar ta'aruf itu kan terdengar asing atau orang itu takut dengan ta'aruf. Nah, kenapa Dokter dan Mas Andi memutuskan untuk berikhtiar melalui ta'aruf pakainya online lagi kan? Jadi udah ta'arufnya kan online dapet gitu. Nah, suami online gitu ya. Apa dulu mau jawab? Aku dulu ya. Iya. Sebetulnya ya mungkin kalau dibandingin sama teman-teman lain yang di stage awal baru pertama kali nikah gitu ya, mungkin agak berbeda jika dibandingkan dengan kami. Kami sudah melalui perjalanan yang cukup panjang dalam kehidupan ini dan ada cerita di sebelumnya gitu. Udah suhu. Terus kami juga berpikir di stage ini kami ingin yang terbaik gitu. Jadi kita berpikir untuk mendapatkan yang terbaik, kenapa nggak diawali dengan sesuatu yang baik? Karena mungkin kalau kita flashback ke belakang, saat kami dulu remaja, saat ingin menikah, kami belum tahu itu ta'aruf itu apa. Beda sama sekarang, di mana informasi begitu terdigitalisasi, semua udah ada di sosial media. Sementara saat kami remaja kan belum seramai dan seseru ini gitu, kajian-kajian Islam gitu. Nah, di saat ini ya kami belajar dan kami juga terus terama dari point of view saya ya, kenapa nggak dicoba gitu loh, hal-hal yang baik untuk mendapatkan kebarokahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Jadi ya browsing ta'aruf tuh kayak gimana, akhirnya ada tuh ta'aruf online. Jadi kita coba download. Waktu itu saya download itu di bulan Oktober 2023. Jadi baru download. Terhitung baru ya? Berarti ya Mas? Baru saya download di Ta'aruf Online Indonesia itu, aplikasinya di bulan Oktober 2023. Terus sempat sekali ta'aruf sama satu akhwat gitu ya, nazar sekali juga. Tapi jadi saya bukan yang pertama gitu. Bukan. Qadar Allah nggak match, nggak cocok gitu, nggak dilanjutkan ke proses selanjutnya, ya baru ketemu sama istri saya sekarang. Jadi dari Oktober 2023 kalau saya. Oke. Kalau dokter
Kalau saya sih jujur sih masih baru juga. Dari sebelum saya naldor itu kurang lebih 3 mingguan itu saya baru download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. November gitu. berarti ya? Ya sekitar itulah ya, November sekitar 2023. November gitu. Ya kenapa kok tiba-tiba pengen ta'aruf kan dapat hidayah. Jadi waktu itu sih ngobrol-ngobrol sama saudara kan ada mbak aplikasi ta'aruf gitu kan, sebenarnya saya browsing Google gitu terus dapatnya kok ta'aruf online. Ya udah, karena memang gini, memang saya berniat ya di perjalanan hidup saya, maksudnya saya sudah di titik kayaknya saya harus menikah gitu, saya harus menikah dan Lagi. ya Loh iya dong. iya. Laginya jangan lupa. Ini agak unik emang ya Mbak. Jadi kita jadi sudah di titik kayaknya saya harus menikah, kayak harus punya pendamping seperti itu. Dan ya pengennya juga dengan cara yang baik gitu. Untuk mendapatkan hal yang baik kan juga dimulai dengan cara-cara yang baik seperti itu. Dan alhamdulillah nggak lama dari setelah saya download, dan sebenarnya di waktu lihat-lihat itu kok kayaknya nggak terlalu expect too much ya, kayaknya dapat nggak sih gitu. Iya, dapat nggak sih, dapat suami nggak sih di sini. tapi kalau kita mau bicara sedikit ke belakang lagi sebelum kita download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, sebetulnya saya sendiri sudah melakukan proses memantaskan diri sih sebetulnya. Jadi kuncinya memang gimana caranya kita memantaskan diri untuk mendapatkan pasangan yang terbaik dari sisi Allah gitu. Jadi kita mengetuk pintu langit, bagaimana caranya kita miss call Allah di saat-saat orang lagi tidur, gitu. Kita mencucurkan air mata kita, bagaimana kedepannya seperti apa. Hanya Allah yang bisa menunjukkan arah. Kita udah bingung mau gimana, nggak tahu gitu. Betul. Dan jujur, saya sendiri udah coba dengan cara-cara yang tidak halal gitu. Tapi lagi-lagi, saya sering dengar kajian Ustadz Felix Show gitu tentang bagaimana mencari pasangan hidup itu butuh requirement kamu apa untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat gitu. Jadi worknya itu dirubah. Kalau dulu pasangan-pasangan baru mungkin cinta dulu baru nikah. Kalau sekarang mungkin cinta belakangan. Kita menyamakan visi dan misi dulu. Kita menyamakan mau gimana ke depan. Baru cinta itu akan tumbuh setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Kayak gitu sih. Oke. Ini menarik ya. Jadi masing-masing ternyata baik Dokter Rizky maupun Mas Andi itu sudah mempersiapkan diri, meskipun sebenarnya kalau dibilang ini, saya bisa bilang ini pasangan tercepat dari segi proses maupun pembuatan CV-nya, Dok, karena biasanya itu orang butuh mungkin beberapa bulan sampai akhirnya dari buat CV, akhirnya upgrade premium, terus berani mengajukan ta'aruf gitu ya. Itu cukup panjang biasanya waktunya. Tapi tadi Mas Andi bulan Oktober, Dokter bulan November. Karena sudah dimintanya langsung sama Allah. Iya, betul. Satu hal lagi Mbak, manifestasi dari law of attraction dari kami berdua mungkin itu mempengaruhi juga. Jadi di alam bawah sadar kita sudah merombak itu semua dengan doa-doa kita. Insya Allah itu sih sebenarnya. Dan juga jangan lupa doa orang tua. Allah. Ini di awal-awal udah dapet tips-tips yang daging loh. Ini teman-teman coba ya dicatat barangkali, karena kalau teman-teman di sini melihat prosesnya ini begitu cepat, tapi sebetulnya persiapan di belakangnya itu sebelumnya itu sudah sekali. Itu panjang sekali. Tadi Mas Andi juga sempat menyebutkan ada law of attraction di belakang itu gitu ya. Ternyata masing-masing berdoa di sepertiga malam. Iya, betul. Minta Allah gitu. Ini jadi sebelum kita ketemu itu kita sudah minta dulu sama Allah. Jadi sudah minta dulu sama Allah, sudah hablum minallahnya itu harus dikencengin. Jadi pada saat prosesnya kok cepet kok gini, oh berarti inilah yang Allah berikan. Yang terbaik. Kalau aku boleh nambahin Mbak, tadi bilang memantaskan diri itu penting banget buat semua teman-teman atau semua yang punya niat untuk menikah. Kebetulan saya di beberapa bulan sebelumnya saya sempat membaca kembali salah satu buku Ipo Santosa
tentang 7 keajaiban rezeki. Dan salah satunya adalah sepasang bidadari. Sepasang bidadari ini satu orang tua, yang kedua adalah istri atau pasangan. Nah, yang kuncinya adalah bagaimana caranya kita menyamakan frekuensi doa sama orang tua kita. Jadi, saya ketemu orang tua, kebetulan orang tua tinggal satu, ibu saya, yang sekarang usia udah 76 tahun. Jadi saya menyamakan frekuensi dengan ibu saya, doanya samain ya mah, kayak gini. Ya udah, saya ingin melengkapi sepasang bidadari saya di dunia ini. Saya masih punya mama dan saya butuh pendamping untuk mencapai surga saya di jannah gitu. Jadi alhamdulillah dengan itu saya melakukan proses pemantasan diri gitu sih sebetulnya. Jadi law of attraction tuh bener-bener doanya sama-sama kuat. Doanya sama kuat ya. Doa untuk diri sendiri, juga doa dari orang tua yang tadi frekuensinya minta disamakan juga gitu ternyata ya. Frekuensi. Ini jujur ya Dok, Mas Andi, saya lega dengernya karena kemarin ini 1 bulan ini serius gitu. Nggak sampai sebulan tahu. Kita 3 minggu itu udah akad. Oh 3 minggu malah, itu dari nazar ya berarti ya Dok? Hitung dari nazar sampai akad berarti ya? Ya, terhitung dari nazar sampai akad itu. Tanggal 11 Desember sampai tanggal 6 Januari. Gitu. Wah, Masya Allah. 11 Desember kita nazar, 6 Januari. Dan Mbak, uniknya lagi, kita tuh match-nya tanggal 8 Desember. Jadi saya menerima CV-nya istri saya itu tanggal 8 Desember. Dan di 8 Desember itu istri saya langsung, ayo langsung nazar di Sabtu tanggal 9. Jadi nggak ada proses tanya jawab dengan admin Toi sendiri gitu. Kalau mau syukur nggak mau ya udah gitu. karena aku udah pernah nazar sebelumnya kan Mbak. Di nazar yang pertama itu saya tanya jawab detail segala macam selama seminggu. Ya nggak usah diceritain, tapi ya nggak jadi juga gitu. Karena apa yang dijawab sama pas ketemu ngobrol nggak selalu bisa sama, bisa aja pas jawaban ngobrol sama orang lain sehingga jawaban nggak pure dari individu itu gitu. Tapi kemarin kita coba langsung match-nya tanggal 8, kebetulan tanggal 9-10 saya ada kegiatan jadi nggak bisa nazar, jadi nazarin baru tanggal 11. Tanggal 11. Padahal maunya hari itu juga tuh nazar. Sabaran. Ini kalau pasangan udah siap nikah tuh gitu teman-teman, nazarnya udah tua Mbak, udah tua. Adminnya bingung. Ini nggak minta tanya jawab, minta langsung nazar gitu. Cuma satu tanya jawabnya bukan tanya jawab sih, cuma apa ya? Oh kamu gini, oh udah kalau kamu gitu aku bisa ngelengkapin kamu dari sisi sini. Ya udah nazar aja, kita ngobrol langsung deh daripada tanya jawab pegal jempol ya kan. Dan saat tanya jawab lewat chat itu kan kita nggak bisa ngeliat gestur, kita nggak bisa ngeliat bahasa tubuhnya dia gitu. Kebetulan pas tanggal 11 itu kita ketemunya di Masjid Pondok Indah. Masjid Raya Pondok Indah gitu. Jadi ya di situ kita tanya jawabnya di situ sama Ustadz gitu. Oke, ini Masya Allah, ini cerita definisi sah karena memang sebelumnya sudah mempersiapkan diri dengan begitu seriusnya gitu ya. Jadi walaupun ini ya teman-teman, sering ada yang nanya Dok, kalau misal habis match itu langsung nazar atau tanya jawab dulu? Ini mungkin saya perlu menceritakan sedikit. Kalau di Ta'aruf Online Indonesia itu setelah teman-teman match, melihat foto itu biasanya tuh boleh tanya jawab dulu gitu, karena kondisinya masing-masing ya. Kalau saya bilang ini memang special case, Masya Allah kondisinya sudah sangat siap menikah, sudah suhu tadi kalau Dokter Rizky bilang sudah suhu. Sudah banyak sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik insya Allah gitu. Jadi pun sudah sama yakin ketika satunya pengen nazar, ternyata satunya juga disambut baik gitu, sama-sama siap untuk nazar. Dan pertanyaannya pun juga mungkin sudah bukan pertanyaan yang bahkan tuh gini, bingung kalau di Toi itu ada yang nanti nanya apa ya Min, misalnya kayak gitu. Itu gitu. Jadi tanya jawab itu memang diperbolehkan, tapi ketika teman-teman itu memang sudah dalam kondisi siap, sudah yakin dengan calonnya, pengen
proses yang lebih satset gitu ya, karena kan memang kalau tanya jawab apalagi sibuk gitu ya, itu kan memakan banyak waktu kalau harus chat via admin Ya, ya, benar. jadi lebih Benar-benar. ketemu aja, kalau iya Dan enggak kalau ya betul. langsung. Lu mau Ternyata- ya gagal. Iya betul, ini Masya Allah. Halo admin, kalau admin menyimak, tenang ya hati kalian melihat pasangan ini hari ini. Oke, Masya Allah. Tadi berarti tadi yang mengajukan CV duluan itu Dokter Rizky atau Mas Andi? Dokter Rizky. Saya dulu. Nah, ini juga menarik ini, Dok. Ini menarik karena teman-teman di TOI itu, terutama para akhwat, itu seringnya gini, Min, kalau cewek ngajuin ta'aruf duluan tuh gimana sih? Nanti dipandang agresif nggak sih? Atau gimana gitu? Nah, kenapa Dokter Rizky memutuskan untuk mengajukan ta'aruf? Jujur ya, jujurly, sebenarnya saya memang mengajukan ke banyak. Ya kan maksimal 5. Maksimal 5. Dan saya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu expect too much ya. Nanti dia gini. Ngalir aja, bisa aja semuanya. Tapi kan kamu juga ngelihat Siti Khadijah aja duluan ke Rasulullah. Iya, gitu, iya. kan? Dan nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Kan kita mengajukan dulu kan nggak ada masalah. Kan tergantung ke match apa enggak kan gitu aja sih. Jadi nggak ada masalah sih kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi buat lainnya yang mau mengajukan dulu nggak apa-apa. Apalagi kalau lihat kriterianya, oh sesuai nih sama kita, nggak ada masalah. Gitu, nggak apa-apa, nggak usah malu. Malu-maluin malah. Malu-malu. Oke, kalau tadi mengajukan Dokter Rizky. Nah, kalau dari Mas Andi, apa yang akhirnya membuat Mas Andi itu menerima ta'arufnya gitu? Apa sih di CV itu ada tulisan apa yang membuat Mas Andi? Iya. Ini cerita agak sedikit kemana-mana nih, tapi oke, aku coba pelan-pelan ceritain. Jadi pas saat Dokter Rizky, istri saya mengajukan CV ke saya tuh kebetulan lagi terima CV yang lain juga gitu. Tapi nggak saya terusin, terus akhirnya saya baca CV istri saya, terus saya terima. Nah, poin-poin yang ini Masya Allah banget sih. Poin-poin di CV itu yang membuat saya tergugah untuk lanjut ke step berikutnya adalah nomor 1, jujur, saya tuh pengen punya anak yang penghafal Al-Quran. Saya tuh pengen punya keluarga yang Qurani banget. Alhamdulillahnya, istri saya ini anaknya adalah penghafal Quran semua. Masya Allah. Masya Allah. Anak-anaknya penghafal Quran semua. Dan beliau juga kan pondok juga waktu SMP. Ya, sekolah dulu juga di pondok. Jadi pengetahuan agamanya juga luas. Itu nomor 1. Yang kedua mengenai kadang-kadang ada satu kata yang sering disebut sama teman-teman, cari jodoh yang sekufu. Sekufu ini luas banget, nggak cuma masalah umurnya sama atau misalnya tingkat ekonominya sama, tapi juga yang paling penting adalah gimana kita bisa menyamakan satu frekuensi, gimana value saya bisa berguna buat value istri saya dan kebalikannya. Jadi kalau kita perumpamaan sebagai mainan anak-anak lah, puzzle itu nggak ada yang sisinya semuanya sama, tapi gimana caranya kita nyatuin semua puzzle itu sehingga menjadi gambar yang indah. Gambar yang indah itu pernikahan gitu, ya kan? Setelah gambarnya indah, baru kita mencintai gambar itu. Jadi berdasarkan prinsip itu, di dalam CV-nya istri saya itu ada beberapa poin yang saya pikir ini value yang saya bisa leverage gitu, yang saya bisa saya bisa turut serta untuk bisa membuat itu lebih bernilai kayak gitu. Jadi gimana bisa masuk ke value-nya istri saya, dan saya yakin juga istri saya juga berpikir hal yang sama, dan ternyata pas saat nazar match-nya sebenarnya di situ gitu. Gimana caranya kita bisa meningkatkan, saling meleverage value kita masing-masing. Jadi ini juga pesan buat teman-teman yang lain. Kata memantaskan diri itu penting banget. Gimana caranya kita bisa mempunyai value buat diri kita sendiri dan yang akan kita berikan ke pasangan. Kayak gitu sih sebetulnya. Jadi value itu yang menjadi poin utama, dan tentunya pengetahuan agama dan background anak-anaknya yang penghafal Quran semua, sehingga saya punya mindset, oh berarti cara mendidik anaknya sudah Qurani.
Berarti insya Allah menjalankan pernikahan ini pun akan sesuai dengan Quran dan hadis, kayak gitu. Jadi kalau ada masalah apapun, kita komitmen balikin aja Quran hadis, apa kata Rasulullah sama sunnah gitu. Seperti itu sih prinsip-prinsip kita. Jadi berantem sedikit ya udah, kata Quran gimana, kata hadis gimana, kayak gitu, oke jalanin. Jadi nggak ada siapa yang salah siapa yang benar, kita lihat contoh Rasulullah seperti apa. Pengennya seperti itu sih visi misi kita. Masya Allah. Oke, tadi berarti di dalam CV-nya Dokter Rizky ini memang ada poin-poin yang sebetulnya ini kayaknya cocok nih dengan apa yang saya cari, dengan apa yang bisa melengkapi puzzle saya nantinya gitu ya Mas ya. Betul. Dan ternyata tervalidasi ketika nazor gitu. Validasi ketika nazor ditemenin Ustadz Farid ya waktu itu ya. Ustadz Farid. Dan satu piring sate Padang. Kebetulan waktu nazar istri saya sedang berhalangan, jadi kita nggak masuk di dalam masjid. Jadi kita di kantin yang pindah bersama sate Padang. Nah, oke. Mungkin ini agak mundur ke belakang. Kalau tadi Mas Andi udah pernah nazor sebelumnya ya, Dokter Rizky. Ini berarti pertama kali ya, Dok? Ya, untuk pertama kali. Nah, pertama kali nazor. Pengalaman nazor pertama kali, Dok. Deg-degan kah atau dokter biasa aja nih? Karena kan dokter mungkin ya ngomong di depan publik gitu, memberikan materi dan lain sebagainya. Waktu nazor biasa aja atau deg-degan atau gimana, Dok? Jujur sih waktu mau berangkat sih kayak nothing tulus aja sih, kayak ya udahlah serahin sama Allah kayak gitu. Dan ya sudah jalanin aja gitu. Ntar kalau oke lanjut, kalau enggak kita pulang. Dia sempat bilang sama saya, pokoknya kalau penampakannya nggak bagus ya mau kabur aja. Iya beneran ya begini. Kan waktu itu saya ditemenin saudara kan. Ntar kalau nggak oke kita kabur ya. Bener-bener. Tapi nyata pas penampakannya. Oke. Oke aja sih Mbak. Maksudnya gini. Kita tuh nggak usah terlalu yang berharap gimana gitu. Mungkin pada saat kita tuh sudah tenang hati kita, sudah tawakal, sudah pegangan itu sudah Allah. Jadinya yang ya santai aja gitu loh. Jadi ibaratnya tuh istilahnya ya kalau emang jodoh pasti dipertemukan oleh Allah. Jadi ya nggak terlalu ini gimana nanti, ya kayak lebih tenang aja gitu. Masya Allah. Ini emang pasangan ini menenangkan dan bikin senyum-senyum ini. Saya yakin ini teman-teman yang nonton ikut senyum-senyum. Karena dari tadi tuh ceritanya kayak ini ya, Masya Allah. Nggak ada yang seperti menggebu-gebu banget. Tapi benar-benar sejak awal itu nothing tulus, tawakal gitu. Tadi dokter aja bilang mengajukan ta'arufnya dimaksimalin nih 5 CV per bulan. Nggak mau rugi. Antara dimaksimalin sama nggak mau rugi. Mana ya? Kalau saya mah cuma ngajin 2, ini semua yang nggak mau rugi udah bayar. Dan saya jawab yang CV pun saya jawab semau saya aja. Kamu jawab apa? Ada yang nanya apa kemarin tuh? Mau nggak nerima apa adanya? Ya tergantung. Nggak gitu-gitu juga. Ya, nerima apa ada. Jadi apa ya Mbak? Jadi sebenarnya sih proses ta'aruf kita itu juga nggak ujuk-ujuk gitu ya. Nggak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi sebelumnya itu kita pasti sudah banyak mengalami fase kehidupan berada di titik terendah dalam hidup ini, Masya Allah. Sudah berada di titik terendah, udah nyunglep gitu ya Mbak. Sampai akhirnya kita tuh sudah nangis sama Allah, sudah bener-bener, sudah apa ya, sama Allah itu sudah kayak bener-bener kepingin didekap sama Allah, bener-bener kayak hati saya itu sudah saya titipkan sama Allah. Jadi itu sebenarnya. Jadi bener-bener, ya Allah saya titip hati ini kepada Engkau dan tolong jangan berikan kepada orang yang salah. Sebenarnya jadi nggak ujuk-ujuk ta'aruf juga seperti itu. Itu salah satu mungkin jalannya Allah ya, istilahnya Allah yang kasih jalan seperti itu. Tapi sebelumnya memang kita sudah bawa di sujud kita, doa kita itu memang sudah seperti itu. Jadi pada saat prosesnya jadi ya seperti itu. Jadi kayak lebih apa ya, tawakal gitu aja sih. Allah, iya. Sudah menitipkan hatinya kepada Allah nih. Dicatat teman-teman. Jadi hati itu jangan jangan diobrol dulu gitu. Bahkan jangan dikasih
belum akad itu terucap, tetap dititipin sama Allah gitu. Karena ketika kita sudah menikah pun sebenarnya kita itu bukan milik pasangan, kita tetap milik Allah gitu. Kita tetap milik Allah gitu ya. Ini aduh Masya Allah, saya sampai merinding sih denger ceritanya. Ini apa yang keluar dari hati itu beneran kena ke hati loh ini teman-teman. Ya semoga nanti teman-teman yang mendengarkan di sini juga banyak mendapatkan insight, banyak mendapatkan pelajaran yang bisa diambil untuk pelajaran proses ta'arufnya setelah ini juga gitu ya. Karena ya macam-macam Dok di sini cerita-ceritanya itu unik ya. Berkali-kali, tapi qadarullah belum ketemu jodohnya. Ada yang udah jadi user sampai mungkin 3 tahun di sini ya, 4 tahun itu belum qadarullah belum bertemu jodohnya gitu. Itu mungkin fase yang memang harus dilalui karena kalau teman-teman lihat di sini kok kayaknya senyum-senyum aja, teman-teman tidak melihat nangis-nangisnya. Dan yang paling penting time frame orang pasti beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan time frame orang lain dengan time frame kita, nggak bisa. Oke, Masya Allah ya, nggak bisa disamakan nih sebenarnya. Nah, mungkin saya pengen nanya nih, kan tadi ini adalah pasangan menikah lewat ta'aruf online Indonesia, dapat jodoh online gitu. Tanggapan dari keluarga atau teman-teman terdekat ini gimana Dok? Sama Mas tanggapannya? Kalau saya sendiri, saya sering cerita sama teman-teman di kantor. Jadi dekat meja saya itu ada teman-teman semua, dan dari awal proses saya tahu itu saya suka sharing sama teman-teman. Dan mereka excited untuk dengerin kisah itu gitu loh. Dan mereka ya ta'aruf ini bukan sesuatu yang baru, tapi juga bukan sesuatu yang gampang untuk diterima sama masyarakat kan. Dan karena saya melakukan itu, saya cerita prosesnya seperti apa di ta'aruf online Indonesia, mereka sangat excited untuk mendengarkan itu. Ceritanya lucu lagi untuk orang tua saya. Jadi saya untuk memberikan pengertian kepada orang tua saya, kepada mama terutama, saya suka pasangin acara yang kayak gini buat pasangan-pasangan yang, jadi mama tuh nontonin acara-acara streaming yang sudah direkam di YouTube gitu. Oh gitu toh ta'aruf, ya udah jalanin aja. Insya Allah Allah kasih yang terbaik kayak gitu. Dan satu hal lagi Mbak, saya prinsip bahwa jangan kita berharap kepada orang atau manusia atau pada makhluk. Karena kalau kita berharap kepada makhluk, siap-siap buat kecewa. Berharap banyak pada Allah. Gitu. Jadi nggak ada kecewanya. Apapun yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Yang kita mau belum tentu yang terbaik dari sisi Allah gitu. Jadi prinsip itu yang saya pakai juga sih. Oke. Masya Allah, jangan berharap sama manusia ya. Dan tadi ada tips juga nih untuk, tadi ada yang nanya, sempat ada yang nanya gimana sih menjelaskan proses ini kepada orang tua. Tadi kalau dari Mas Andi bisa nih di orang tua diajakin nonton gitu, cerita-cerita ta'aruf gitu. Mungkin kan ini ya beda gap generasi, apalagi sudah 75 tahun tadi ya kalau nggak. Saya 76 tahun. Jadi cara saya menjelaskannya, tapi alhamdulillah orang tua sudah cukup mengerti apa itu ta'aruf. Tapi prosesnya seperti apa, saya tontonin videonya aja. Oh gitu, ya udah mama ridho dan mendoakan seperti itu. Oke, kalau Dokter Rizky sendiri gimana Dok? Beda. Saya nggak bakal, mungkin saya tuh kayak orangnya lebih fun, lebih tenang. Jadi pada saat saya sudah nazar gitu ya, sebelum nazar tuh saya suka cerita. Biasanya kan lingkungan saya kan di klinik saya sama karyawan saya gitu. Gue mau ketemuan nih. Ini fotonya nih. Terus saya bacain tuh CV-nya beliau gitu kan, ke gitu. Cocok dong. Dari gaya bahasanya itu kan terlihat gitu. Kayaknya sama kayak Dokter Wia ya. Duh, doain ya gitu. Tapi setelah saya selesai nazar dan setelah hitbah, kemudian saya cerita, karena memang cepat kayak cerita ke lingkungan saya, ya nggak apa-apa sih, saya dapat dari mana ta'aruf gitu, online, dapat dari suami online, suami online. Nggak apa-apa sih, karena mungkin kalau lingkungan saya lebih ngerti gitu aja sih, lebih paham gitu aja sih. Keluarga juga sudah paham, lebih banyak paham sih kalau keluarga saya dan lingkungan saya kayak gitu. Jadi nggak perlu effort apa ya, mungkin dengan pembawaan saya yang santai kayak
Wih, beneran gitu, beneran ujung-ujung kok nikah gitu. Iya. Ya kalau saya sih lebih kayak nggak apa-apa sih, santai gitu aja. Oke, alhamdulillah. Berarti habis ini insya Allah akan ada teman-teman di sini yang menyusul dokter Amin. Rizky. Harus Teman-teman terdekat dari dokter dan Mas Andi banyak juga ya, yang Banyak. setelah banyak. ini buat CV. Jangan lupa nih. Iya bener emang banyak. Karena memang saya juga punya apa ya, keinginan buat menginspirasi teman-teman saya, terutama teman-teman dekat saya. Itu misalnya saya banyak cerita ke teman-teman dekat saya masih sendiri kondisinya, itu bener-bener saya motivasi gitu. Karena salah satu ciri orang yang beriman kan yang menginginkan pasangan gitu. Ya, menyambut tadi istri saya bilang, kita tuh kayak punya komitmen. Kita kan punya kewajiban untuk dakwah, sampaikan walaupun satu ayat. Kita tuh pengen jadi kayak apa ya, bukan mempromosikan, tapi ayo kita mengkampanyekan jangan pacaran tapi taaruf aja gitu. Masya Allah. Iya, itu lebih indah, Mbak. Lebih indah. Tidak harus dengan cinta. Nikah itu tidak perlu dengan cinta. Nikah itu tidak perlu dengan cinta. Tapi visi misi itu yang paling penting. Karena kalau cinta di awal, tapi ini bukan mengeneralisasi ya. Kalau cinta di awal sebelum menikah udah cinta duluan kayak pacaran seperti itu, kita akan terjebak sama cinta itu sendiri. Ketika kita di persimpangan jalan ada perbedaan prinsip, akhirnya itu yang dikorbankan gitu. Yang sering konflik itu perbedaan visi misi itu. Tapi kalau di awal udah visi misinya apa dan sebelum cinta nggak cocok ya baik gitu loh. Tapi kalau udah cinta duluan, aduh udah suka, aduh udah sayang, ya sudah. Akhirnya rasionalisasi cara kita berpikir udah. Oke, Masya Allah. Ini sesuai banget sih sama visinya dari Ta'aruf Online Indonesia ya. Kita kan ingin menjadikan Ta'aruf itu sebagai gaya hidup gitu. Gaya hidup dari Muslim khususnya yang ada di Indonesia. Karena miris banget ya kalau dengar ada orang Muslim tapi masih mungkin pacaran atau tetesan atau apapun itu istilahnya yang mendekati kemaksiatan dan zina, na'udzubillah min zalik gitu. Kita kan ingin membangun peradaban, kita ingin beribadah sepanjang hidup gitu dengan menikah, tapi na'udzubillah jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang tidak Allah suka gitu. Jadi ya semoga nanti dengan kisah-kisah ini, dengan sharing-sharing ini nanti bisa jadi pahala jariah juga untuk Dokter Rizky, Mas Andi ya, mengajak teman-temannya memperkenalkan kepada Ta'aruf gitu. Mungkin platform itu tidak hanya Ta'aruf Online Indonesia aja gitu. Ta'aruf itu bisa lewat manapun. Kalau tadi sebelum dokter dan Mas Andi sudah ikhtiar di tempat lain, tapi qadarullah memang Allah memberikan amanah kepada Toi dan akhirnya wasilah menikahnya dipertemukannya melalui Toi gitu. Teman-teman, ini mungkin kita masuk ke pertanyaan dari yang sudah bertanya di sini ya. Mohon izin coba saya bacakan. Oh ini Afwan ya Dok, ini ada yang nanya keren-keren usia berapa? Tebak. Pertanyaannya cuma tebak. Giveaway loh masalah. Dapat voucher 25% perawatan facial. Ini kalau juga nggak apa-apa nih Dok. Kayaknya sih masih 17 plus ini mah masih cantik. Anaknya yang 17 Mbak. Betul. Anak itu 17. Itu udah jadi clue ya, anaknya yang 17, tapi anaknya yang 17. Makan 18 anaknya masih seperti 17 plus juga. Ayo kira-kira umur berapa? Saya 17 tahun, anak pertamanya istri saya 18 tahun. Jadi kira-kira umur berapa ya Allah? Tebak-tebak dia ya. Saya di usia 42 tahun dan suami saya di usia 50 tahun. Nah, tidak ada alasan untuk tidak bertaaruf di usia. Iya. Karena ini ya buat teman-teman yang sudah kadang-kadang sudah usia, itu memang kadang untuk mencari sendiri itu agak nggak mudah ya Mbak Sika ya. Mbak Kisah, maksudnya nggak mudah. Jadi memang perlu sesuatu yang menjembatani. Itu memang ya gitu.
Dan mungkin kalau bisa ngasih tips juga buat teman-teman yang mungkin punya kisah cerita yang sama, sempat pisah, sebaiknya punya waktu untuk bermuhasabah dulu. Jadi jangan sampai baru 7 bulan baru pengen nikah lagi, baru setahun baru pengen nikah lagi. Kadang-kadang itu cuma buat pelarian aja gitu, pengalaman saya yang saya rasain sih. Jadi matangkan dulu, pantaskan dulu, cari value apa yang bisa kamu berikan buat pasangan kamu, baru lagi-lagi ketuk pintu langit, dan insya Allah jodoh itu akan datang. Masya Allah, oke. Lagi-lagi kembali ke diri sendiri dulu ya, persiapan diri sendiri, muhasabah diri, kemudian hablum minallah kita itu seperti apa, agar bukan kita nih yang nanti susah payah mencari, tapi Allah kita gitu. Tadi ya, law of attraction tadi ya, akhirnya Allah yang membuka. Ini kisah ajaib dari Toi yang baru buat CV, belum ada 1 bulan loh Dr. Rizky udah langsung match, waktu match aja udah langsung, yuk kalau bisa nazar malam ini, nazar aja nih. Dan ada satu cerita lucu juga Mbak, waktu kita ngobrol di tanggal 11 di Pondok Indah itu, ternyata kita sama-sama udah mau ikut ke sebuah event tentang Quranic Law of Attraction juga. Oh, Masya Allah. Tanpa kita ngobrol, jadi di saat sebelum kita lempar-lempar CV match itu, pas kita, oh kamu juga ikut, kok bisa sama gitu. Oke. Selalu ada cerita-cerita kayak gitu nih kalau di balik pasangan-pasangan yang menikah lewat ta'aruf. Oh ternyata banyak ternyatanya gitu. Banyak ternyatanya, banyak kesamaannya di sini. Oke, coba ya saya cek lagi. Pertanyaannya sedikit ternyata di sini, nggak banyak nanya. Mereka sepertinya menikmati mati sharing pada malam hari ini. Teman-teman kalau yang mau nanya boleh langsung diketikin di kolom komentar ya, sambil nanti saya bantu bacakan. Waktunya mungkin masih sekitar ada 10 menit lagi waktu kita sebelum nanti berakhir ya teman-teman. Ini kisah yang Masya Allah sangat sah. Kalau sebelumnya nih Dok, kalau saya boleh cerita, pasangan yang bikin deg-degan tim Toi sebelumnya itu juga deg-degan ya? Deg-degan Dok, gimana nggak deg-degan? Soalnya kalau misal nanti ada apa-apa kan kayak, ini Toi gimana gitu kan, kita yang jadi khawatir sebenarnya gitu. Nah, kalau sebelumnya itu kita pernah ada pasangan yang menikah juga, itu kurang lebih 1 bulan juga, tapi pasangannya ini Kalimantan dan Sumatera Dok. Jadi mereka itu ketemu langsungnya itu H-3 akad, coba bayangkan. Akad, dan usianya masih 20-an tahun, 21 tahun. Dua-duanya itu masih 21 tahun. Jadi kami kayak, ini beneran nggak? Ini beneran nggak? Sampai admin itu gini, coba dicek lagi. Ini udah serius, udah lamaran. Lamarannya via apa? Via Zoom. Jadi kayak ini beneran gitu. Dan alhamdulillah. Ini mungkin sharing juga untuk teman-teman. Ternyata tuh latar belakang itu sangat penting gitu, sangat membantu untuk proses teman-teman berikutnya gitu. Ternyata yang tadi saya ceritakan itu memang latar belakangnya itu sama-sama penghafal Quran gitu, sama-sama penghafal Quran, sama-sama anak santri gitu. Jadi Masya Allah kan untuk tidak terlalu banyak adaptasi gitu ya istilahnya, untuk awal akhirnya nyambung gitu. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Dokter tadi cerita titik terendah dalam hidup itu apa Dok ya? Nanti mungkin ya itu di luar. Beda lagi. Oh, itu panjang nanti ceritanya ya. Ini mungkin proses setelah nazar bagaimana sampai menikah tadi udah mungkin yang saya tanyakan, apa sih yang sebenarnya membuat yakin kalau momen dimana oh ya ini nih orangnya gitu. Ada nggak momen of truth-nya ya? Ya, momen of truth-nya itu kapan dan apa gitu, masing-masing dari Mas Andi dan Dr. Rizky. Oke, dari saya dulu. Sebetulnya momen of truth-nya itu sebetulnya di pas nazar. Oh, pas nazar itu ya seperti yang tadi saya bilang, bagaikan gimana saya caranya bisa value to value sama waktu itu masih belum jadi istri ya, calon istri ceritanya. Dan di situ nggak tahu gimana Allah tuh melembutkan hati saya untuk ini loh Ndi gitu.
Dan langsung saya malam itu juga, kamu siap untuk nikah dengan saya? Itu beneran. Yes. Jadi kapan kita nikah? Aduh, Masya Allah. Aduh, tambah shock nih saya. Jadi saya tuh emang suka iseng untuk saat, jadi bukan pertanyaan, tapi saya suka men-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya pengen tahu mindset. Jadi yang saya lihat adalah mindset calon istri saya tuh sama nggak sefrekuensi dengan saya gitu, mengenai perbedaan pendapat tentang ibadah dalam agama misalnya, apakah trans itu halal atau haram gitu. Jawabannya dia semuanya match dengan apa yang ada di mindset saya. Pertanyaan ini saya juga saya lemparkan ke beberapa tempat yang waktu itu kata jawabannya nggak match gitu. Jadi wawancara. Jadi wawancara pekerjaan. Pertanyaan cuma pertanyaan jebakan aja sebetulnya. Dan akhirnya secara bahasa tubuh dia memberikan apa ya? Saya bilang, senyaman apa kamu dari 1 sampai 10 ngobrol sama saya? Dia bilang 10. Jadi tanggal 11 ketemu Nazol, tanggal 11 langsung ketemu adiknya istri saya. Untuk secara serius untuk ingin menghibat gitu. Dan kebetulan kan orang tuanya di luar kota waktu itu, jadi langsung waktu itu adiknya istri saya teleponan sama mama papa di Sidoarjo. Terus beliau datang di tanggal 25 Desember pagi, berangkat tanggal 24 sampai tanggal 25 pagi, malamnya langsung khutbah. Langsung lamaran malam. Berarti dari Nazar sampai jatuh khutbah itu berapa? 2 minggu? 11 ke 25. 11 sampai tanggal 25? Nggak ada 2 minggu berarti ya? Masya. Dan itu bahkan langsung ditembak waktu malamnya ya, Mas ya? Mau nggak syukur, mau nggak mau ya udah. Aduh. Cukuplah basa-basi hidup di sini. Itu kalau tahu hidup penuh dengan basa-basi cukup. Yang penting satu visi misinya udah sama, ya udah. Cinta belakangan. Aduh, cinta urusan nanti, itu urusannya Allah. Biar Allah yang membuat kita saling jatuh cinta. Kalau tuh cinta tuh nanti teman-teman, yang penting tuh fisik tuh. Cinta itu misteri. Aduh, Masya Allah. Kalau Dokter Rizky, moment of truth-nya itu kapan nih yakin kalau Mas Andi ini orang yang dicari-cari selama ini? Jadi kan memang sebelum proses ta'aruf itu saya tuh sudah bikin kriteria. Jadi bikin kriteria apa aja nih, kriteria calon suami. 1, 2, 3, 4, 5, sampai banyak. Yang cocok 10. Kemudian kita bikin afirmasi positif lah ya untuk kriteria-kriteria itu. Jadi pada saat sebenarnya sih saya lebih ke apa ya, kayak nothing tulus tawakal aja. Pada saat beliau nanya-nanya ke saya jawab aja apa adanya gitu ya. Terus kemudian pada saat ditembak begitu juga ya kayak gimana ya Mbak, kayak Allah itu kayak menenangkan hati kita gitu aja sih sebenarnya. Kayak dibikin tenang, dibikin mengalir, kayak seperti itu sih. Jadi sebenarnya apa yang membuat yakin apa ya, kayak tenang aja sih, kayak ya semua itu kayak mengalir gitu. Dan yang membuat yakin itu adalah ridho orang tua. Jadi pada saat saya cerita kepada orang tua dan orang tua ridho, ibaratnya enggak, ya disitulah oke. Gitu. Jadi kalau orang tua nggak ridho kayaknya nggak berani. Oke, kalau mungkin kalau tadi Mas Andi lebih spesifik, kalau Dokter Rizky ini lebih ke perasaan tenang gitu ya. Iya. Yang tenang, terus orang tua juga ridho. Ini Masya Allah. Aduh, saya sampai kehabisan kata-kata dengerin ceritanya Mas Andi sama Dokter Rizky ini, Masya Allah ya. Kita doakan ya teman-teman, semoga Mas Andi dan Mbak Dokter Rizky mendapat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, penuh dengan keberkahan, rezeki yang juga insya Allah berkah, anak-anak yang solih dan solihah insya Allah.
dan juga teman-teman di sini yang sedang menonton hari ini, yang sedang berikhtiar mencari pasangan hidupnya, mencari teman sesurga. Semoga Allah beri kemudahan juga, beri kelancaran, dan Allah ridho dengan cara-cara yang baik tentunya, dengan cara-cara yang baik gitu. Nah, mungkin dari Dokter Rizky dan Mas Andi bisa ada nggak pesan-pesan, atau kalau sebenarnya mah tadi selama tadi tuh kayak isinya saya juga kayak aduh masya Allah gitu doang nih, tapi mungkin untuk closing statement ya dari Mas Andi dan Dokter Rizky untuk teman-teman di sini yang sedang berikhtiar, silahkan. Satu lagi, semuanya kembali ke Allah. Hidup di dunia cuma mampir. Jadi apa yang kita pengenin, kriteria yang kita buat, requirement yang kita siapin, ada 100 list gitu misalnya, nggak akan sempurna. Tapi harus ada satu yang hygiene factor, apa ya bahasanya ya, yang inti, yang core-nya tuh apa. Untuk mencapai, lagi-lagi tujuan hidup kita adalah untuk ibadah dan untuk selamat dari siksa api neraka, mencapai surganya Allah. Jadi apa kriteria istri yang atau suami yang bisa bareng-bareng menuju jannahnya Allah gitu. Jadi udah bukan nyari kesenangan, nyari hal-hal yang duniawi. Udah deh, tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Masya Allah, tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Oke, dari Dokter Rizky. Apa ya? Hidup itu apa ya? Menikah itu, hidup itu terlalu lama untuk menikah dengan orang yang salah. Jadi carilah pasangan yang memang benar-benar sesuai dengan kriteria kamu, yang memang sefrekuensi dengan kamu, ya. Jangan takut untuk membuat kriteria, dan jangan pernah turunkan standar ya untuk para cewek-cewek ya. Jangan baperan ya. Kalau memang kamu turut standar itu, ya udah, itu adalah memang kriteria kamu. Kemudian nangislah, sujudlah kepada Allah ya, mintalah langsung kepada Allah ya. Sesudah itu kalian berikhtiar ya dengan cara yang benar, yaitu lewat ta'aruf dan juga di Ta'aruf Online Indonesia. Oke. Kalau tadi kan pesan-pesan untuk teman-teman yang di sini ya. Kalau dari Dokter dan Mas Andi ini sebenarnya melihat Ta'aruf Online Indonesia ini seperti apa sih experience-nya gitu, barangkali ada masukan atau sesuatu yang butuh diperbaiki dari Toi, silakan. Oke, kalau dari saya sendiri sih, saya surprise banget ya. Pertama kali saya download aplikasi Ta'aruf Online di Indonesia ini beda sama aplikasi-aplikasi dating yang lain, yang fotonya di blur dulu, kita cuma dibatasin 5, ngirim CV, dan ketika kita match, kita dikunci, nggak bisa ngelihat yang lain lagi, kita fokus di situ dulu. Dan yang surprising lagi, nggak bisa langsung ditolak, suruh istikharah dulu 3 jam dikasih waktu gitu. Jadi secara dari point of view syar'i dan Islam benar-benar syar'i banget gitu. Mungkin sedikit masukan kalau dari sisi saya, mungkin dari sisi speed aplikasinya sendiri mesti ditingkatin sih. Jadi loadingnya nggak terlalu lama. Oke, dicatat ya admin tim engineer. Kalau dari saya apa ya, sebenarnya cukup bagus sih, alhamdulillah. Cukup doang. Sangat bagus. Tawar. Apa ya, kayak amazing sih lihat Ta'aruf Online Indonesia. Maksudnya benar-benar apa yang menjadi jembatan ya untuk mendapatkan pasangan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal gitu. Yang paling utama lagi sebenarnya saya lupa nyampein, visi kalian tuh dakwah itu berasa banget sampai ke kita gitu. Iya. Dakwah jadi nggak cuma sekedar bikin aplikasi mempertemukan pasangan yang ingin ta'aruf, tapi kalian juga ada unsur dakwahnya itu, kalian juga memperjuangkan itu. Itu sih sebenarnya yang kita suka, dan kita siap untuk terus berjuang bersama ya. Bisa menjadi brand ambassador loh. Betul. Ada yang mau brand ambassador. Oke. Ya. Kan nanti
kita bisa bertemu langsung. Kalau kemarin kan ketemunya sama Ustadz Farid ya, sama Ustadz Farid yang memang domisilinya di Tangerang gitu. Kalau Ta'aruf Online Indonesia itu sendiri sebetulnya pusatnya ada di Semarang gitu. Justru tim inti kami CEO gitu, saya sebagai GM juga ini kita ada di Semarang semua nih. Gitu. Kemarin kita ke Semarang padahal ya. Oh, kemarin kita dari Semarang iya, padahal. Iya. Wah, nggak ketemu, harus kesini lagi dong. Iya. Atau nanti ya, insya Allah ya, semoga mohon doanya juga, semoga Toi bisa semakin bermanfaat untuk teman-teman di sini. Sesuatu yang menjadi halangan tadi ya, seperti masalah speed, masalah aplikasi yang sifatnya itu teknis, semoga Allah beri pertolongan untuk Toi untuk bisa lebih memfasilitasi teman-teman di sini dengan lebih baik lagi, dan juga semoga nanti Toi bisa mengadakan event-event yang offline, tidak hanya online ya. Kalau ini kan online nih, ini online gitu. Nanti semoga minta doanya, semoga Allah berikan rezeki dan kesempatan juga untuk kita bisa berkolaborasi langsung ya Dok. Insya Allah nanti kalau Tangerang nanti kita bisa berkolaborasi untuk menjadikan ta'aruf menjadi gaya hidup umat Muslim di Indonesia. Itu. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Rizky dan Mas Andi. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kemudahan, kemudian kemudahan untuk hajat-hajatnya, dan nanti disampaikan tidak hanya menjadi pasangan yang bahagia di dunia, tapi juga selamat dan bahagia di akhirat, insya Allah. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Pasti banyak banget yang bisa teman-teman ambil, yang teman-teman petik dari sini. Apa yang kita sampaikan hari ini, jika ada sesuatu kebaikan, itu datangnya dari Allah, atas izin Allah. Jika ada sesuatu yang kurang, itu murni dari kami di sini yang sharing di sini ya, yang sharing di sini. Dan juga untuk teman-teman yang ingin berikhtiar untuk mencari pasangan sesuai dengan syariat, bisa download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dan buat CV-nya. Jadi teman-teman nggak usah mikir ini nanti ngisi CV itu gimana, apa aja yang harus ditulis, karena udah langsung ada template-nya. Jadi teman-teman tinggal ngisi aja di situ gitu ya. Itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Rizky, Andi. Mohon jika selama mungkin kami memfasilitasi ketika ta'aruf ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mewakili dari Ta'aruf Online Indonesia mohon maaf dan terima kasih banyak sudah berkenan sharing pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa di Instagram berikutnya. Mohon izin, Dok.